Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kita akan membahas Saturday Night Main Event, preview dan juga prediksinya guys ya. Sebuah event spesial televisi yang punya vibe premium live event guys ya. Ini adalah event legendaris WWE, event klasik WWE yang kembali lagi di tahun ini dan akan berlanjut di tahun-tahun ke depan. Jadi di tahun ini WWE pertama kalinya sejak sekian lama menayangkan kembali Saturday Night Main Event dan membawa tema klasiknya. Apa sih Saturday Night Main Event ini, Bang? Kalau kita bahas sejarahnya guys ya, Saturday Night Main Event sebuah tayangan televisi yang disiarkan di setiap malam minggu di waktu Amerika. Ini zaman-zaman sebelum premium live event ataupun pay-per-view lumayan rame di zaman dulu guys ya. Jadi acara ini tuh dulu jadi andalan lah untuk menayangkan acara-acara gulat di televisi, yaitu di NBC. Dan di tahun ini WWE mengembalikannya sebagai bentuk kerjasama baru WWE dengan NBC, yang mana secara kesepakatannya setiap tahun akan ada 4 penayangan event Saturday Night Main Event ini guys ya. Jadi bukan event sekali terus selesai, ini event akan berlanjut dan akan jadi reguler 4 kali dalam setahun di tahun 2025 nanti. Untuk 2024 kita dapat 1 di akhir tahun, nanti Januari akan ada lagi Saturday Night Main Event. Bedanya event ini dengan event premium live event, jelas ini bukan event yang dalam kalender premium live eventnya WWE. Terus ini ditayangkan eksklusif di televisi NBC di Amerika dan juga di saluran Peacock yang juga milik NBC di Amerika. Tapi di luar Amerika juga tayang. Berbagai macam cara ya guys ya untuk menayangkannya, tergantung dari hak siar yang didapatkan di negara tersebut. Dan bedanya lagi premium live event dengan Saturday Night Main Event adalah ini bukan acara yang akan dibikin sekelas premium live event, tapi vibe-nya akan sama guys ya. Dan di premium live event kita kan biasa dapat durasi itu 3 sampai 4 jam, 3 jam lebih, ya maksimal 4 jam lah, kadang cuma 3 jam juga pas. Tapi kemungkinan besar untuk Saturday Night Main Event, eventnya hanya 2 jam saja guys ya, untuk membedakan mana yang premium live event, mana yang Saturday Night Main Event. Tapi apakah ada kemungkinan overtime? Juga ada. Dan untuk Saturday Night Main Event saat ini, WWE nge-build up-nya seperti kerasa ini sebuah premium live event. Salah satunya match Cody lawan Kevin Owens juga jadi satu andalan yang bisa memberikan level tersendiri untuk Saturday Night Main Event. Terus gimana tayangnya di Indonesia? Secara ini sebuah event yang memang kerjasamanya cuma sama NBC guys di Amerika. Nah untuk Amerika seperti yang saya bilang tadi, ini akan tayang di televisi juga, yaitu di NBC channel, dan juga tayang di streaming Peacock saja. Nah untuk di luar negeri, di beberapa negara sudah mengumumkan kalau Saturday Night Event akan tayang di YouTube-nya di negara tersebut. Jadi streaming di YouTube-nya itu hanya berlaku untuk teritori tersebut. Jadi agak bisa mengakalinya dengan pakai VPN guys ya. Itu pun kalau mau effort download dan juga ya pakai VPN lah ya, dengan berbagai resikonya. Dan banyak juga teman-teman yang biasa nonton live streaming link haram guys ya informasinya. Untuk yang India, saya dapat informasi dari Instagram WWE India. Dia menginformasikan ini akan tayang di Sony Sports Network. Kalau di Arab Saudi itu akan tayang di YouTube Arab Saudi. Jadi nggak tayang di SSC guys ya, di tempat biasa untuk menontonnya. Terus Indonesia dapat apa enggak? Belum tahu. Sampai sekarang kita belum dapat informasi Southeast Asia ataupun Indonesia secara spesifik akan dapat tayangan ini atau tidak. Kemungkinan besar saya yakin dapat guys. Cuma pertanyaannya akan tayang di mana? Dua pilihannya, WWE Network atau YouTube secara gratis. Nah ini yang harus kita cari tahu hingga nanti hari H penayangannya, atau bahkan 1 hari sebelum hari H, dimana nanti biasanya diumumkan di Facebooknya WWE guys ya, atau mungkin dikirim lewat email, atau bahkan tidak dikasih tahu sama sekali. Tetapi kalau teman-teman tidak dapat informasi untuk nonton di mana, kita bisa lihat di beberapa informasi yang saya sudah sampaikan tadi. Pokoknya carilah berbagai cara. Terserah kalian mau nonton Saturday Night Main Event di mana. Kalau tidak ada tempat yang legal untuk menontonnya, ya silahkan untuk mencarinya di tempat lain. Tetapi di video ini kita akan bahas match-matchnya, kita akan bahas prediksi saya, apa yang akan terjadi, apa hasil dari Saturday Night Main Event. Ada 5 match yang sudah diumumkan dan pasti akan terjadi, dan
Karena ini durasi show hanya 2 jam, kemungkinan acaranya akan full match wrestling guys ya. Jadi nggak banyak segmen video package, nggak akan banyak segmen sponsor apa segala macam, bahkan mungkin nggak ada iklan kali guys ya. Jadi 2 jam ini diisi dengan full gulat 5 match berturut-turut dengan main eventnya Undisputed Championship match Cody Rhodes melawan Kevin Owens. Untuk itu kita mulai saja preview dan juga prediksi Saturday Night Main Event. Match pertama yang akan saya coba prediksi adalah Liv Morgan melawan Io Sky. Ini adalah match title Women's World Championship guys ya, dimana Io Sky bisa dapat match ini setelah dia menang Battle Royale setelah Crown Jewel. Dan ini membuat Liv Morgan mau nggak mau harus berhadapan dengan Io Sky setelah kemarin sempat title match di Crown Jewel. Karena setelah Crown Jewel kan War Games ya, Io Sky sempat masuk tim yang berlawanan dengan Liv Morgan untuk menguatkan feud-nya aja gitu. Sebenarnya feud-nya nggak yang begitu kuat banget ya, karena Io Sky juga menang Battle Royale, yang mana juga rivalry yang kuat sekarang Liv Morgan sama Rhea Ripley. Di Raw juga kita tahu Rhea Ripley juga sudah mengalahkan Raquel, dia mengincar Liv Morgan. Nah cuma Liv Morgan harus menghadapi Io dulu nih. Dan saya jadi berpikir kalau Io Sky nggak ada kans untuk menang di sini, tetapi ini cukup memberikan kita tontonan yang menarik guys ya, entertainment yang menarik, dimana Io Sky pasti memberikan perlawanan yang signifikan dengan manuver-manuver, dengan lompatan-lompatan yang mantap yang membuat matchnya seru. Kehadiran Rhea Ripley dan juga Raquel bisa kita ekspektasi di match ini. Bisa jadi Raquel akan mengganggu Io Sky untuk membuat Liv Morgan tetap menang, dan mungkin Io Sky dikeroyok terus Rhea Ripley datang, atau bahkan Rhea Ripley yang bisa membuat Io Sky kalah guys ya. Kita tahu arahnya Rhea Ripley akan mengarah Liv Morgan, mungkin ke WrestleMania atau bahkan sebelum WrestleMania. Dan itu akan jadi kemenangan yang memuaskan bagi Rhea Ripley kalau dia bisa merebut titlenya Liv Morgan nanti. Dan prediksi saya sekali lagi, Liv Morgan akan retain the Women's World Championship. Match berikutnya adalah match dadakan yang di set up di Monday Night Raw kemarin ya guys ya, dimana Drew McIntyre yang return di minggu sebelumnya yang langsung menyerang Sami Zayn. Alasannya apa Drew menyerang Sami Zayn? Salah apa Sami Zayn sama dia? Ya kalau kita ngambil history, backstory, dan juga long term booking, jelas Drew McIntyre sama Sami Zayn ya heel sama babyface guys ya. Dan kalau misalnya mau ditarik story pun tetap nyambung lah guys. Dimana poin dari story alasan Drew menyerang Sami Zayn ketika dia return dan juga menyerang Jey Uso adalah afiliasi Jey dan juga Sami dengan CM Punk dan Roman Reigns. Sesimpel itu. Dia nggak suka bagaimana Roman Reigns afiliasi dengan CM Punk, dua orang yang paling dia benci, dan itu jadi alasan dia untuk menghajar Sami Zayn. Dan ini langsung membuat Sami Zayn menantang Drew McIntyre, dan jadilah match ini guys ya. Jadi match tambahan membuat matchnya menjadi 5 untuk Saturday Night Main Event. Saya tidak berpikir ini akan jadi match yang penting, ini kayak jadi filler aja. Ini filler tambahan guys ya, untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi biar matchnya tambah rame aja, dan tidak begitu penting kalau saya bilang. Dan saya prediksi tetap WWE harus build up Drew McIntyre kuat di sini guys ya, dan Drew McIntyre bisa memberikan impact yang cukup besar dengan mengalahkan Sami Zayn di sini. Apakah Jey Uso akan balik untuk membantu Sami Zayn? Bisa jadi, dan bisa jadi membuat Drew McIntyre kalah. Tapi kalau menurut saya, Drew McIntyre butuh kekuatan yang lebih lagi untuk menunjukkan kalau dia sangat mengancam dengan returnnya saat ini. Karena saya berharap banget dengan Drew McIntyre setelah melewati feud dengan si Empang itu, dia bisa di-build up lebih kuat lagi sebagai heel. Jadi sekali lagi ekspektasi saya Drew McIntyre akan keluar sebagai pemenang. Match berikutnya adalah Triple Threat World Heavyweight Championship match. Gunther akan melawan dua lawan dia, ada Finn Balor dan juga Damian Priest. Kita tahu sudah 2 minggu sebelumnya Finn Balor dan Gunther yang di set up untuk one-on-one World Heavyweight Championship match. Tapi tiba-tiba di Raw Go Home Show sebelum Saturday Night Main Event, Adam Pearce memasukkan Damian Priest ke dalam match ini dan menjadi sebuah match triple threat. Saya nggak expect sama sekali guys. Saya nggak expect Damian Priest akan masuk ke match ini. Apakah WWE merasa Finn Balor tidak cukup kuat untuk menghadapi Gunther sendiri? Tidak cukup kuat untuk membuat match ini besar, match ini solid. Butuh satu orang lagi tambahannya, yaitu Damian Priest. Karena saya pikir Damian Priest ini akan off dulu lama.
Atau bahkan dia off dan ganggu match Balor lawan Gunta. Jadinya ya Balor bisa kalah di sini dengan Gunta. Mungkin WWE tidak mau membuat match ini predictable kali guys ya. Jadi orang gampang memprediksinya pasti Damian Priest ganggu. Terus Triple H berpikir, oh orang pasti berpikir gitu, ya udahlah kita masuk aja Damian Priest sekalian biar orang nggak tahu nih yang menang bakal siapa. Bener guys, saya nggak tahu nih yang menang siapa. Tadi saya berpikir Gunta pasti menang karena Priest pasti ganggu Balor. Nah dengan Priest yang dimasukin di sini jadi unpredictable. Saya nggak tahu nih siapa yang menang jadinya guys. Bisa jadi new champ ke Balor karena Balor bisa ngepin Damian Priest saja untuk menang title, nggak perlu ngepin Gunta. Kalau WWE mau membuat Gunta tetap kuat. Dan Priest ini jadi kayak gangguan lah bagi Balor untuk membuat Balor bisa leluasa untuk mengalahkan Gunta. Dan Balor pasti minta bantuan Judgment Day. Pasti. Di sini triple threat no disqualification guys. Judgment Day pasti akan merecoki match ini. Dan kans Balor menang cukup tinggi. Dan kalau dia menang akan sangat memuaskan. Tapi saya pribadi ingin memprediksi dan kayak merasa belum begitu yakin Balor pegang title guys. Walaupun rumornya Balor ini akan dipush besar-besaran 2025. Dan ini membuat kans dia menang di sini besar sekali. Tapi saya kayak ngerasa nggak mau, saya mau memprediksi aja Gunta tetap retain guys ya. Saya masih berharap dan berpikir Gunta masih worthy as a champion di sini untuk menuju WrestleMania. Saya masih ingin melihat Gunta sebagai World Heavyweight Champion di WrestleMania. Entah dia akan lawan siapa, lawan Cena, lawan Goldberg, lawan siapa kayak Braun Breaker, siapalah terserah. Nah saya ingin melihat Gunta still a champion menuju Mania. Itu alasan saya kenapa memprediksi, dan juga saya belum begitu yakin Balor bisa pegang World Heavyweight. Tapi kalaupun begitu, memang benar berarti pikiran saya kalau Balor memang kansnya cukup besar untuk mendapatkan World Heavyweight title dengan cerita yang disajikan menuju match ini guys ya. Tapi tetap sekali lagi prediksi saya Gunta retain the title. Match berikutnya yang akan jadi pembahasan saya adalah Women's United States Championship Finals guys. Akan ada 2 match semifinal yang akan terjadi di SmackDown, yaitu Bayley lawan Chelsea Green dengan Michin lawan Tiffany Stratton. Yang menang salah satunya akan masuk final bertemu di Saturday Night Main Event. Berarti kita akan memprediksi 3 match di sini. Di SmackDown, 2 match SmackDown dan 1 match Saturday Night Main Event guys ya. Jadi agak kansnya untuk benar mungkin tipis guys. Jadi kalau saya lihat di sini yang akan melangkah maju untuk menuju final sepertinya guys ya. Karena favorit menang di sini Chelsea Green guys kalau saya lihat. Chelsea Green akan menang lawan Bayley di SmackDown, sementara Michin lawan Tiffany Stratton kemungkinan akan dimenangkan oleh Tiffany Stratton. Jadi di Saturday Night Main Event kita akan dapat finalnya Chelsea lawan Tiffany, dan saya memprediksi Chelsea Green yang akan menjadi Women's United States Champion pertama guys ya dalam sejarah. Untuk Intercontinental Women gimana bang? Belum cukup guys ya. Mereka masih menjalankan ronde pertama, match kedua di Raw kemarin. Jadi untuk sampai langsung final di Saturday Night Main Event kayaknya nggak cukup waktu ya, memang jelas nggak cukup guys. Dan di sini kita lihat kalau untuk Women's United States sejak bracketnya keluar juga sudah diumumkan kalau finalnya akan terjadi di Saturday Night Main Event, and that's it. That's my prediction. Chelsea Green gonna win the Women's United States Championship Tournament. Karena simply dia favorit banyak fans untuk memenangkan ini, dan biasanya WWE akan mewujudkan itu. Dia worth it lah untuk memilih Chelsea Green menjadi champion pertama US Woman. Sambil kita ke main event, Saturday Night Main Event. Main event of Saturday Night Main Event yang memang sudah digadang-gadang akan jadi match besar, match andalan untuk mengangkat show ini guys ya. Kita tahu build-up-nya jadi sejak sebelum Survivor Series. Bahkan match ini ngalah untuk nggak tampil di Survivor Series demi untuk jadi main event untuk Saturday Night Main Event guys ya. Seperti kita ketahui, build up dari match ini terjadi pada saat Bad Blood, di mana endingnya pada saat di parkiran viral videonya si Kevin Owens menghajar Cody Rhodes duluan, dan lanjut ke match Randy Orton lawan Kevin Owens di Crown Jewel yang berakhir brawl, tidak terjadi match ya, matchnya ditiadakan begitu atau no contest. Dan ini berlanjut ke misinya Kevin Owens untuk ngasih pelajaran ke teman yang dia
diklaim sebagai pengkhianat. Kevin Owens merasa sangat dikhianati oleh Cody Rhodes karena Cody Rhodes memilih untuk team up dengan Roman Reigns. Itulah inti segala inti dari perpecahan pertemanan ini, guys. Ya, Kevin Owens sangat ingin memberikan Cody pelajaran, sementara Cody merasa masalah ini adanya di kepalanya Kevin Owens aja. Kevin Owens aja yang terlalu emosi, tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima bagaimana Roman Reigns sekarang sudah berubah. Anggapannya Cody, guys, ya. Tapi Kevin Owens yang beringas, Kevin Owens yang sudah punya alasan besar, alasan yang kuat, tidak peduli dengan apa yang Cody jelaskan. Dan dia selama ini di treatment sebagai outsider di SmackDown, guys. Dia nggak pernah mau, kalau masuk datang ke SmackDown tuh males gitu loh. Merasa Cody ini dianak emaskan banget. Dia juga malas kalau mau interview, dia mau di dalam mobil aja. Jadi segmennya si Kevin Owens ngerekam video di dalam mobil berpromo, ini jadi hal yang menarik atau hal yang unik dalam build up match ini, guys, ya. Dan kita akan dapat betapa beringasnya Kevin Owens mau balas dendam ke Cody. Dimana nih build up-nya di SmackDown sebelumnya, kaki Cody jadi sasarannya Kevin Owens, guys. Sebelumnya kan di match mereka di Bash in Berlin, Kevin Owens juga hampir snap itu untuk ngajar Cody, tapi karena dia belum sepenuhnya heal, jadi dia nggak bisa all out lah untuk mengajar Cody dan membuat dia terluka. Tapi sekarang tidak ada halangan itu. Halangan untuk membuat match yang brutal tidak ada bagi Kevin Owens. Apakah match ini akan berakhir brutal lagi atau bahkan Cody akan memberikan kemenangannya dengan maksimal, membuat Kevin Owens bungkam setelah ini, guys, ya. Terdiam dianya kalau Cody bisa menang, atau bahkan kemenangannya akan ngegantung gitu, guys, ya. Dan akan roll up gitu, membuat Kevin Owens makin merasa tidak adil dan makin merasa untuk terus mengejar Cody Rhodes. Dan for the record, match ini for undisputed WWE Championship. Jadi simply prediksinya Cody pasti retain, guys. Cuma yang kita nantikan apa? Dramanya Kevin Owens, kayak bagaimana dia nyasar kakinya Cody Rhodes, gimana Cody Rhodes dibuat susah payah untuk menahan rasa sakit dan bisa kasih crossroad 3 kali. Apa yang membuat Kevin Owens kalah, kita harus lihat juga, guys, di sini, guys. Dan itu yang kita tunggu di Saturday Night Main Event match-nya. Kevin Owens lawan Cody Rhodes gonna retain the championship. Saturday Night Main Event akan jadi sebuah acara spesial terakhir di tahun 2024. Kita bersiap masuk ke era Netflix di awal Januari nanti, dan kemungkinan setelah ini WWE akan nge-build up everything, semua yang ada itu secara lebih lambat mungkin, guys, ya, karena mereka lebih persiapan untuk fokus ke debut Raw di Netflix di tanggal 6 Januari waktu Amerika, 7 Januari waktu Indonesia. Dan mungkin juga bakal ada episode taping juga, karena biasanya di libur Natal tahun baru tuh Triple H meliburkan para pegulatnya biar bisa liburan bersama keluarga dengan membuat episode akhir tahun tuh taping, guys. And that's it. That's my prediction for Saturday Night Main Event. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk support selalu channel ini dengan berbagai cara yang saya buat di deskripsi. Komen prediksi kalian juga di bawah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.